هذا سلمان فارسي بيت. هذا سلمان فارسي بيت؟ بيت ومسجد وفي بير هنا. ما شاء الله. هذا بير صح؟ أيوة هذا بيت. भैया सलमान फारसी का घर है, मस्जिद है, कुआं है, सब इसके अंदर है. بيت سلمان فارسي. في بير وفي مسجد. في بير في مسجد. ايوه. هذا هو مزرعة. ايوه هذا مزرعة. هذا صاحب مين؟ واحد حرمة يهودي. واحد حرمة يهودي. هو يقول ايش؟ سلمان فارسي يجي اسلام بعدين يبغى يطلع برا صح؟ ايوه صح. هو يقول انت تسوي هنا تمر، تحط النخل، نخلة لما بعدين كم يوم كم سنة خلص التمر مزرعة جاهز انت خلي شغل هنا. ايوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي هنا ركب 300 تبقى صلاته هو هذا النخل تمر. تمر. ايوه بعدين بعد 6 شهور ايش؟ كله جاهز. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya, dan limpahan nikmat-Nya untuk kita semua. Sholawat beserta salamnya senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda alam, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya? Semoga semua sahabat sehat selalu, tentunya sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani, berkah ilmu, berkah usia, berkah rizki, dan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kali ini saya waktu sedang ada di kota suci Madinah menyempatkan waktu untuk berkunjung melihat salah satu kebun kurma yang ada di kota suci Madinah ini, yaitu kebun kurma milik Salman Al Farisi ini. Dan dulunya ini sangat bersejarah sekali tentunya untuk umat Islam, karena kebun kurma di sini atau pohon-pohon kurma di sini adalah salah satunya tanaman dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabatku, kisah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membantu Salman Al Farisi ini menanam sekitar 300 pohon untuk kemerdekaannya Salman Al Farisi. Sahabat-sahabatku, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menghormati budak. Beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk budak berbuat baik kepada budaknya dan melarangnya memukulnya secara zalim. Bagi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, budak itu adalah seorang saudara. Oleh karenanya mereka selayaknya diperlakukan secara manusiawi dan dipenuhi hak-haknya. Itulah sahabat-sahabatku sifat daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, bahkan lebih dari itu semua, baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Islam memberikan hak kepada para budak untuk memerdekakan diri. Jadi sebuah perjanjian di mana seorang tuan atau seorang majikan akan memerdekakan budaknya jika mereka berhasil melunasi harga yang disepakati. Sahabat-sahabatku, beliau juga tidak segan-segan membantu para budak yang ingin merdeka dengan haknya ini. Akhirnya ada beberapa budak yang kemudian mendapatkan kemerdekaannya, termasuk diantaranya yaitu Salman Al Farisi. Sahabat-sahabatku, sebetulnya Salman Al Farisi ini adalah seorang merdeka ya. Dia mengalami perjalanan yang sangat panjang sebelum akhirnya bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan diri masuk Islam. Sahabat-sahabatku, Salman Al Farisi ini berasal dari desa Jayun, kota Isfahan ya, Persia.
Bapaknya adalah seorang kepala desa di sana dan seorang penyembah api atau beragama Majusi. Sahabat-sahabatku, suatu hari Salman Al-Farisi diperintahkan oleh bapaknya untuk menjalankan satu tugas di suatu tempat. Di tengah jalan, Salman Al-Farisi itu bertemu dengan orang-orang Nasrani yang tengah menjalankan ibadahnya. Ia mulai tertarik dengan agama itu, sahabat. Ia bertanya kepada sang pendetanya, berasal dari mana Nasrani, dari mana agama tersebut berasal, dan kepada siapa dia bisa belajar agama itu yang lebih dalam. Itu pertanyaan dari Salman Al-Farisi kepada seorang pendeta. Sejak saat itu, sahabat, Salman Al-Farisi melakukan pengembaraan untuk memenuhi dahaga spiritualnya. Setelah mendapatkan wasiat dari pendeta yang ditemuinya, sahabat, Salman pergi ke negeri Syam, pergi juga ke Irak, dan pergi juga ke Amuriyah, bagian dari wilayah kekuasaan Romawi Timur. Hingga suatu ketika ada juga seorang pendeta yang memberikan kabar kepada Salman Al-Farisi, yaitu perihal akan datangnya nabi baru dari bangsa Arab, seorang nabi yang diutus dengan agama yang sama dengan Nabiullah Ibrahim. Pendeta mengatakan seperti itu. Singkat cerita, sahabat, Salman Al-Farisi itu meminta kafilah dengan Bani Kalb yang saat itu kebetulan melewatinya untuk membawanya ke negeri Arab. Sebagai imbalannya, yaitu Salman akan memberikan harta bendanya yang dimiliki oleh dia. Pedagang Bani Kalb itu menyetujui, sahabat, menyetujui permintaan daripada Salman tersebut. Namun di tengah-tengah jalan mereka mengkhianatinya, sahabat. Salman Al-Farisi malah dijual kepada seorang Yahudi ketika sampai di suatu wilayah yang dekat dengan Yasrib, Wadi Al-Qura. Sahabat-sahabatku, sepupu majikan Salman Al-Farisi ini kemudian membeli Salman dengan membawanya ke kota suci Madinah. Hingga suatu hari Salman Al-Farisi mendengar dari majikan barunya ini tentang datangnya seorang dari Mekah yang mengaku sebagai nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mencari tahu keberadaan baginda Nabi baru ini dan berhasil menemukannya, sahabat. Jadi sahabat-sahabatku, Salman Al-Farisi ini baru menyatakan keimanannya setelah bertemu yang ketiga kalinya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Salman meyakini dengan tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang telah dia ketahui dari para pendeta yang pernah ditemui di jalan. Tidak menerima sedekah, hanya menerima hadiah, dan memiliki cap kenabian di punggungnya, sahabat. Sahabat-sahabatku, setelah Salman Al-Farisi menjadi seorang muslim, baginda Nabi Muhammad SAW kemudian meminta Salman Farisi ini untuk membuat perjanjian dengan majikannya, di mana dia akan merdeka kalau berhasil melunasi sejumlah harta yang telah disepakati kepada majikannya. Sahabat-sahabatku, Salman Al-Farisi ini sudah berjanji akan menanam 300 benih pohon, 300 benih pohon kurma, dan menyerahkan 40 uqiyah. Jadi satu uqiyah itu setara dengan 119 gram perak.
Jadi kalau 40 ukiah itu sama dengan 4,76 kg perak sebagai harga yang harus dibayar untuk kemerdekaannya, dan sang majikan pun menyetujui itu. Sahabat-sahabatku, baginda Nabi Muhammad SAW lantas memerintahkan para sahabatnya untuk membantu Salman Al-Farisi ini mengumpulkan 300 benih pohon kurma. Setelah terkumpul, baginda Nabi meminta Salman untuk membuat lubang-lubang di tanah ini, di kebun ini yang kita lihat ini, sahabat. Jadi untuk menanam pohon kurma tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW dengan Salman Al-Farisi ini dan para sahabat juga lantas mulai menanam benih pohon kurma tersebut satu persatu ke dalam lubang yang sudah dipersiapkan, sahabat. Jadi sahabat, alhamdulillah satu persyaratan telah dipenuhi oleh Salman Al-Farisi. Namun Salman Al-Farisi masih memiliki satu tugas lagi, yaitu menyetor 40 ukiah kepada majikannya. Beberapa saat setelah itu, sahabat, baginda Nabi Muhammad SAW mendatangi Salman Al-Farisi dengan membawa emas sebesar telur ayam. Masya Allah, tabarakallah. Salman Al-Farisi pun menerimanya dan kemudian membayarkannya kepada sang majikan tersebut. Maka sejak itulah Salman Al-Farisi menjadi manusia yang merdeka, tidak lagi menyandang status budak atau pekerja. Jadi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, seperti itulah kisahnya tentang baginda Rasulullah SAW membantu Salman Al-Farisi ini untuk menanam 300 pohon kurma di kebun kurma yang kita lihat ini. Nah, ini juga hasil buah-buahnya, Masya Allah, tabarakallah, sahabat. Dari zaman dulu baginda Rasulullah SAW sampai sekarang masih kelihatan tumbuh subur pohon kurmanya dan berbuah lebat. Masya Allah, tabarakallah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya tentang sejarah pohon kurma ini atau kebun kurma ini yang pernah ditanam oleh baginda Rasulullah SAW. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih yang nonton sampai akhir, sahabat. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya. Mari bersahabat, mari kita saling bersilaturahmi untuk kemajuan channel kita. Dan mudah-mudahan kita semua membangun channelnya bisa sukses bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.